Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvia Putri Damayanti dengan NIM 112211364. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Baik, yang pertama di sini ada pengertian pajak penjualan atas barang mewah. Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, PPNBM merupakan pajak yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tergolong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah. Selanjutnya di sini ada karakteristik PPNBM. Yang pertama, PPNBM adalah pajak tambahan yang dikenakan atas barang mewah kecuali PPN. Yang kedua, PPNBM hanya digunakan sekali, lebih tepatnya jika merupakan usaha impor atau pengadaan BKP yang tergolong barang merah. Yang ketiga, PPNBM tidak dapat diperhitungkan karena golongan kena pajak ini adalah konsumen. Jika PPNBM dikreditkan, tujuan perpajakan belum tercapai dengan baik. Dan yang terakhir, untuk ekspor, PPNBM yang dibayarkan pada saat pembelian, padahal PPNBM tidak bisa diperhitungkan. Selanjutnya, di sini ada tujuan diberlakukannya PPNBM. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan beban pajak antara konsumen. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan bagi produsen kecil. Uang yang diperoleh pemerintah dari pajak ini digunakan untuk berbagai layanan dan jaminan sosial. Pihak yang bertanggung jawab untuk memungut PPNBM ini adalah pabrikan saat menjual produk mewah, sedangkan importir harus membayar pajak ini saat melakukan impor. Selanjutnya di sini ada objek PPNBM. Objek PPNBM mencakup barang-barang antara lain: 1. Barang tersebut tidak termasuk kategori kebutuhan dasar. Yang kedua, konsumsi barang tersebut terbatas pada kelompok masyarakat tertentu. Yang ketiga, secara umum barang tersebut dikonsumsi oleh orang-orang dengan berpendapatan tinggi. Dan yang terakhir, barang yang digunakan untuk meningkatkan status atau menunjukkan kedudukan sosial. Sedangkan untuk objek PPNBM yang dikecualikan adalah jenis barang yang seperti berikut. Yang pertama itu adalah hasil dari pertanian dan perkebunan yang diambil dari sumbernya. Yang kedua, barang hasil perburuan. Dan yang terakhir, barang hasil dari pertambangan, serta juga saham, obligasi, dan surat berharga. Selanjutnya ada tarif dan perhitungan PPNBM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada pasal 8, tarif PPNBM ditetapkan dengan batas terendah sebesar 10% dan batas tertinggi terbesar 200%. Sementara itu, untuk kelompok kendaraan bermotor tergolong mewah, tarif PPNBM berbeda-beda mulai dari 10% yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 dan terakhir diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021. Namun, berbeda halnya dengan jika mengekspor barang kena pajak yang tergolong mewah. PPNBM dikenakan pada konsumsi barang mewah di dalam negeri. Jadi, konsumsi dari luar negeri dikenakan tarif PPNBM sebesar 0%. Di sini ada contoh perhitungan PPNBM, yaitu rumusnya itu PPNBM sama dengan bunga PPNBM dikali pajak properti. Misalnya itu beli mobil sport mewah dengan nilai impor yang terpapar PPNBM dengan nilai impor 25%, maka perhitungan PPNBM-nya 25% dikali 2 miliar sama dengan 500 juta. Di sini ada juga dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya yaitu mendukung keadilan pajak. Yang kedua, peran dan redistribusi pendapatan. Yang ketiga, mendukung produk ramah lingkungan. Dan yang terakhir, instrumen kebijakan konsumtif. Dan yang terakhir ada dampak negatifnya. Pertama itu distorsi pasar dan produksi kosmetik. Yang kedua, menghambat pertumbuhan sektor otomotif. Yang ketiga, tidak efektif mengubah pola konsumsi di kelas atas. Dan yang terakhir, beban psikologis bagi kelas menengah. Yang terakhir di sini ada permasalahan dan tantangan. Yang pertama itu risiko penghindaran pajak, yang kedua tekanan pada produsen barang mewah, yang ketiga ketidakpastian hukum dan administrasi pajak, yang keempat dampak pada daya beli konsumen, dan yang terakhir penurunan pendapatan pajak akibat pandemi.
Jadi kesimpulan pada materi tersebut yaitu PPNBM di Indonesia bertujuan mengadilkan konsumsi barang mewah, meningkatkan pendapatan negara, dan menciptakan keadilan sosial. Meski berdampak positif seperti menambah penerimaan dan meredam konsumtivisme, PPNBM juga menimbulkan tantangan seperti penurunan daya beli, penghindaran pajak, dan kendala pengawasan. Karena itu, kebijakan ini perlu evaluasi berkelanjutan agar tetap adil dan efektif dan relevan. Sekian video materi penjelasan mengenai PPNBM dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.